Halo semuanya, tugas ini telah diupload oleh kelompok 1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dipimpin oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SE MPSDM. Sebelum nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Sejarah PT Pos Indonesia. Kantor pos pertama didirikan di Batavia yang sekarang Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan PTT atau bisa disebut dengan Pos Telegraf dan Telepon. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau bisa disebut dengan PN Pos dan Giro. Pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero. Visi dan misi PT Pos Indonesia. Yang pertama, visi. Menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket, dan logistik yang handal, serta jasa keuangan yang terpercaya. Berikutnya misi, yang terdiri dari yang pertama, berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik. Yang kedua, berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi. Yang ketiga, berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh. Yang keempat, berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang kelima, berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Produk pos PT Pos Indonesia terdiri dari yang pertama, kiriman internasional, yang kedua, philately, yang ketiga, hybrid mail, yang keempat, retail, yang kelima, logistik, yang keenam, keuangan, yang ketujuh, paket pos, dan yang kedelapan, surat pos. Lalu bagaimanakah sistem informasi manajemen yang diaplikasikan oleh PT Pos Indonesia? Berikut ini dia. Yang pertama ada aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem ERP ini pada operasi jasa dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia perusahaan, akuntansi, keuangan logistik, dan distribusi secara tepat waktu. Contoh aplikasi ERP pada PT Pos Indonesia adalah untuk mendukung IT atau informasi teknologi, bisnis proses atau proses bisnis, performance standar atau standar kinerja, dan targeting. Berikut ada aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem CRM ini untuk mengelola program-program sebagai berikut. Yang pertama ada program evila.com, khususnya dalam forum filateli. Selain menguntungkan pelanggan, program ini juga menguntungkan PT Pos Indonesia karena dengan demikian dapat mengetahui perilaku pelanggan, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pelanggan, merespon permintaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan terarah. Yang kedua ada program kontak kami, yakni bagi pelanggan yang ingin menyampaikan komentar, kritik, saran, dan pertanyaan atau pengaduan kiriman kepada pihak perusahaan PT Pos Indonesia. Yang ketiga ada program jejak pendapat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan PT Pos Indonesia tentang kiriman maupun informasi jasa Pos Indonesia, yakni melalui email, Facebook, dan Twitter yang dapat diakses secara langsung dari website PT Pos Indonesia. Yang berikut ada sistem Supply Chain Management atau SCM.
Sistem SCM adalah suatu sistem, metodologi, strategi, perangkat lunak, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. PT Pos Indonesia saat ini memiliki outlet belanja produk-produk lengkap khas Indonesia secara online yang bernama Plaza Pos yang dapat diakses melalui alamat website www.plazapos.com serta memiliki program evila.com yang menjual produk perangko Indonesia. Yang berikut ada Sistem Enterprise Application Integration atau EAI. Software EAI dapat mengintegrasikan berbagai kelompok aplikasi perusahaan dengan memungkinkan user bertukar data sesuai dengan peraturan dari model proses bisnis yang akan dikembangkan oleh user. Aplikasi EAI pada PT Pos Indonesia salah satunya adalah pada layanan Plaza Pos, yakni pelanggan diminta untuk mengisi member area lalu melakukan submit. Dengan demikian, perusahaan mengetahui informasi pelanggan yang mengunjungi. Aplikasi Sistem Pemrosesan Transaksi atau Transaction Processing Systems yang disingkat menjadi TPS. Sistem Pemrosesan Transaksi di PT Pos Indonesia mendukung program Plaza Pos, contohnya dalam akses pembayaran secara online, yakni aktivitas pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menangkap dan memproses data pelanggan, hingga transaksi pembayaran belanjanya melalui jaringan internet. Berikutnya, aplikasi sistem kerjasama perusahaan atau Enterprise Collaboration Systems yang disingkat menjadi ECS. Sistem kerjasama perusahaan pada PT Pos Indonesia, contohnya dalam hubungan kemitraan. Kemitraan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam aktivitas probis bisnis karena hampir tidak mungkin aktivitas bisnis dapat dijalankan tanpa kemitraan. Sebagai contoh dalam aktivitas limited communication, teknologi service atau ECOM, di mana dalam pelaksanaan diperlukan adanya beberapa kerjasama terhadap perusahaan yang menggunakan jaringan PTSM, CTMA, GSM, maka mutlak diperlukan kemitraan dengan pihak perusahaan itu. Kelebihan dan kelemahan SIM pada perusahaan PT Pos Indonesia. Kelebihan sistem informasi pada perusahaan PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dibandingkan dengan perusahaan barang lainnya, maka tarif yang dikenakan oleh Pos Indonesia lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan baik dengan perusahaan lainnya. Yang kedua adalah Pos Indonesia memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas, bahkan menjadi yang terluas di antara lainnya. Sebab Pos Indonesia bahkan bisa mencapai pelosok dan pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah Pos Indonesia juga telah memiliki layanan online sejak tahun 2010 dan bisa diakses dengan mudah untuk berbagai kepentingan lainnya. Dan yang terakhir adalah kantor pos terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia dan ini menjadi jaminan jangkauannya yang luas dan menjadi yang terbaik. Kelemahan perusahaan PT Pos Indonesia. Kelemahan sistem informasi pada perusahaan PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sarana promosi sehingga orang jauh lebih mengenal perusahaan swasta lainnya sebagai perusahaan pengiriman barang. Yang kedua, sebagian besar orang lebih mengenal Pos Indonesia sebagai perusahaan pengiriman surat dan uang, bukan sebagai perusahaan pengiriman barang. Yang ketiga, pelayanan terkadang kurang cepat dan tidak tepat waktu jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya. Saran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem informasi pada PT Pos Indonesia yang akan datang. Yang pertama, mengedepankan kualitas pelayanan seperti kualitas, layanan, kecepatan, dan fleksibilitas. Yang kedua, dapat memilih strategi untuk pasar yang lebih fokus dan perlu memasukkan segmen pasar yang baru untuk dapat meningkatkan market share-nya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.